Seorang Sekarang Taipan membawa konsepnya adalah sekretaris wanitanya menikmati berjalan-jalan yang di sedang Jakarta. dijalani. Si Jadi sekretaris jangan terus tanya kapan memaksa ini, ingin kapan membeli itu. perhiasan Karena dan tas semua bermerek. akan ada Sang waktunya Taipan sendiri. menggeleng. Hidup Membeli bukan tentang barang-barang itu tergesa-gesa tidak ada untuk mencapai maknanya. tujuan, Bagaimana kalau tetapi saya tentang mengeluarkan bagaimana kita menikmati 230 setiap juta proses. rupiah untuk membelikanmu Terkadang sebuah kita warung terlalu sarapan? sibuk menanti Wajah sesuatu sekretaris terjadi langsung berubah hingga lupa muram. mensyukuri Menurutmu apa aku yang ini sekarang terlihat sudah kita seperti penjual miliki. sarapan? Melihat itu, Sang Taipan menenangkannya. Asal kamu mengelolanya dengan baik, urusan beli rumah dan mobil di Indonesia tidak akan jadi masalah. Tak lama kemudian, ia membawa sekretaris itu masuk ke sebuah warung sarapan kecil di Bandung, sepi dan lesu. Ia bertanya kepada pemiliknya apakah ingin menyerahkan usaha tersebut. Pemilik berkata biaya pengalihan adalah 1,5 miliar rupiah. Tanpa berpikir lama, Sang Taipan langsung mengeluarkan 230 juta rupiah sebagai uang muka. Namun ia memberi syarat, biarkan saya mencoba menjalankan usaha ini selama 1 bulan. Kalau hasilnya bagus, bulan depan saya bayar penuh 1,5 miliar. Kalau tidak bagus, anggap saja 230 juta ini hadiah untuk Anda. Pemilik warung berpikir, warung sedang sepi, tiba-tiba ada orang memberi uang begitu saja. Mana mungkin saya menolak? Akhirnya ia mengangguk setuju. Sang Taipan menoleh ke sekretarisnya dan berkata, mulai sekarang warung ini milikmu. Asal kamu lakukan sesuai yang saya katakan, saya akan bantu kamu punya rumah dan mobil. Si sekretaris penasaran, apa yang harus saya lakukan? Sang Taipan menjawab, langkah pertama, pasang spanduk besar di depan warung, tulis jelas, makan bakpao gratis, bonus sepeda listrik asli. Pelanggan boleh makan 1 bakpao gratis setiap hari, bukan hanya 1 kali, bukan 1 bulan, tetapi gratis selama 1 tahun. Asal setiap hari datang dan makan 1 bakpao, di akhir tahun mereka akan mendapat 1 sepeda listrik senilai sekitar 12 juta rupiah. Warga apartemen sekitar tidak percaya. Mereka berdatangan bertanya bagaimana cara ikut. Warung menjawab, cukup bayar 199 ribu rupiah untuk menjadi anggota, maka Anda bisa makan bakpao gratis selama 1 tahun. Pelanggan mulai menghitung, harga 1 bakpao sekitar 15 ribu rupiah. 1 bulan menjadi 450 ribu. 1 tahun mencapai 5,4 juta rupiah. Hanya perlu bayar 199 ribu rupiah. Benar-benar menguntungkan. Sekretaris mulai cemas. Pelanggan untung besar, bukankah kita akan rugi? Namun kenyataannya bukan hanya tidak rugi, tapi untung besar. Sang Taipan menjelaskan, dalam waktu singkat, warung menarik lebih dari 3.000 anggota. 3.000 orang kali 100, 99 ribu rupiah, sama dengan hampir 597 juta rupiah uang tunai yang masuk hanya dalam bulan pertama. Jumlah ini cukup untuk membayar sewa tempat, listrik, air selama 1 tahun penuh. Waktu penyajian bakpao gratis hanya pukul 6 sampai 9 pagi, sebagian besar pelanggan akan membeli menu tambahan atau minuman. Rata-rata setiap orang menghabiskan sekitar 50 ribu rupiah per kunjungan. Jika dihitung 1 bulan menjadi 1,5 juta rupiah, 1 tahun menjadi 18 juta rupiah per pelanggan. Sepeda listrik dibeli dalam jumlah besar hanya sekitar 7 juta rupiah, padahal harga pasarnya 12 juta. Artinya, setiap anggota tetap memberikan sekitar 5 juta rupiah keuntungan bersih. Dengan 3.000 anggota, meskipun hanya 100 hari, dalam setahun mereka datang, total pendapatan bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Setelah 3 bulan, sekretaris itu sudah menghasilkan banyak uang. Ia bertanya kepada Sang Taipan, kenapa kamu bisa sehebat ini? Sang Taipan menjawab, mengapa orang miskin yang berutang ratusan juta rupiah hidup sengsara, sementara orang kaya yang berutang miliaran tetap santai minum kopi? Yang kurang dari orang miskin bukan uang, melainkan kebenaran tentang uang. Sesuatu yang tidak akan pernah diajarkan orang kaya kepadamu. Ingatlah selalu, kaya berasal dari cara berpikir, bukan dari seberapa keras bekerja. Untung datang dari momentum, bukan dari kerja banting tulang. Jangan hanya menunduk bekerja, angkat kepala, dan lihat aliran uang. Dunia ini bukan milik orang kaya atau orang berkuasa, melainkan milik mereka yang memahami hati manusia. Karena itu, jangan hanya mengajari anak menurut dan rajin, tetapi ajari mereka cara hidup dengan cerdas dan luwes. Kalau saya bisa kembali ke masa SD, saya tidak akan memaksa anak belajar piano, menggambar, atau menari, tapi saya akan mengajarkan cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertahan hidup dalam masyarakat. Jika ingin anak mengerti strategi, tahu menghadapi situasi, biarkan mereka membaca buku-buku yang melatih pola pikir fleksibel sebelum mereka berusia 15 tahun. Anak-anak yang membaca buku-buku itu akan menjadi sangat cerdas, tahu bagaimana bereaksi ketika difitnah, tahu kapan harus meminta bantuan, dan tahu cara menyelesaikan konflik dengan teman secara dewasa dan efektif.